saya sapa dulu. Selamat siang Ibu Nuke. Selalu hadir ya. Terima kasih untuk Ibu Nuke ya. Dan yang lainnya juga. Oke, saya mulai hari ini. Hari ini kita akan belajar kue klepon. Sebenarnya untuk resepnya standar banget, sederhana saja, yaitu tepung beras, air ya. Jadi air ini sudah saya masak dengan daun pandan. Saya masak tadi dengan daun pandan supaya dia ada aroma pandan ya. Terus coba di situ resepnya. Ya, di resep ini kan macam-macam, ada warna macam-macam dan ada perisa juga yang macam-macam. Cuman hari ini yang saya demokan adalah rasa pandan saja ya. Rasa pandan untuk ibu-ibu yang ingin berkreasi dengan rasa-rasa lain boleh. Di sini ada santan, stroberi, nangka, perisa-perisa macam-macam dari RNB. Ada banyak, cuman hari ini saya demokan hanya pandan. Oke ya. Jadi air yang sudah kita masak dengan daun pandan. Nah, air yang sudah kita masak dengan pandan. Lalu parutan kelapa ya. Parutan kelapa yang saya kasih daun pandan. Oke, sekarang saya mau kukus sekitar 10 menitan lah ya. Bentar, saya pindah tempatnya ya. Kelapa ini ya saya pindah tempat aja karena masih kukus. Saya kukus sekitar 10 menit. Tujuannya apa? Kita kukus ya seperti ini ya. Kita kasih daun pandan ya seperti ini ya. Tujuannya apa kita kukus? Agar kelapanya nggak cepat basi. Jadi kita bikin pagi, sore hari itu masih bisa dimakan ya. Wajib itu kalau untuk mengukus kelapa. Kalau nggak dikukus paling 2-3 jam dia sudah berbau ya. Saya kukus. Saya persiapkan air yang dididihkan seperti ini. Air yang dididihkan yang sudah saya kasih daun pandan juga ya, supaya aroma pandannya keluar. Seperti ini ya, kita biarkan mendidih. Nah, lalu yang saya butuhkan adalah tepung ketan sebanyak 200 gram. Saya masukkan ya. Tepung ketan sebanyak 200 gram. Lalu airnya 170 gram ya. Saya ambilkan dari air yang sudah direbus dengan daun pandan. 170 gram kita masukkan. Apakah 170 gram air ini adalah paten? Tidak ya. Nanti bisa kurang, bisa lebih. Kalau kurang tinggal kita nambahkan sedikit-sedikit ya. Jadi nggak ada ukurannya ya. Nggak ada pastinya ya. Jadi 170 gram ini adalah di resep. Kalau misal ternyata waktu kita pulung kok masih kering, kita boleh tambahkan air. Kita boleh tambahkan air sampai posisinya lemes ya. Seperti ini. Lalu saya tambahkan ini adalah gula merah ya, gula aren, gula merah yang sudah saya haluskan, yang sudah saya sisir halus seperti ini ya untuk isiannya. Ini saya mau kocok ya. Oke. Sambil ada yang ditanyakan ya? Ada, Chef. Dari Ibu Widyor ini, Chef. Oke. Ibu Widyor ini. Ya, ada yang kenapa nggak pakai perisa pandan aja, Chef? Iya, tetap saya pakai. Gini. Seperti yang saya jelaskan dulu sebelum-sebelumnya adalah perisa atau pasta itu adalah flavor. Flavor itu supaya aromanya itu keluar. Waktu dimasak itu aromanya bisa tercium dari mana-mana ya. Bisa tercium dari mana-mana sehingga orang tertarik untuk melihat atau membeli produk Ibu.
Tapi kalau dengan flavor aja itu biasanya rasanya itu mengambang ya. Merek apapun, entah itu Raja Wali, entah itu merek yang lain, kompetitor yang lain, semuanya kalau yang namanya flavor atau pasta itu hanya aroma. Jadi untuk dirasa kurang mantep, maksudnya itu ngambang ya, ngambang. Jadi tetap saya tambahkan daun pandan supaya kita makan perasa pandannya oke, aromanya yang keluar juga oke, gitu ya. Semua perisa pandan, semua perisa seperti itu kecuali ibu pakai perisa murni. Dalam artian murni itu gini, ibu ambil daun pandan, ibu blender, ibu endapkan ya. Setelah di blender, dimasak seperti ini, lalu ibu endapkan beberapa hari ya, 3-4 hari sampai dia memisah antara air dan ininya sarinya. Nah itu baru kita saring. Nah itu walaupun kena suhu panas nggak ada masalah karena murni ya. Tapi kalau perisa pandan ini adalah artifisial ya. Jadi memang perlu ada tambahan sesuatu. Boleh dikatakan itu ada boosternya ya. Ini adalah booster pandan untuk menguatkan rasa pandan. Kita kasih perisa pandan asli malah lebih baik. Berikut penjelasannya Ibu Widori ini ya. Ini tetap saya tuh ya sebentar ya. Oh ya, saya untuk pakai tangan aja ya. Tangan saya sudah cuci tangan kok ya. Nah, kita terus. Ada beberapa resep, airnya ini selain dikasih pandan dikasih gula, monggo, silakan. Kalau ini kan saya air biasa aja yang selain memberi warna juga memberi rasa. Oke ya, perisa pandan RNW. Ibu, satu trik lagi dari saya ya. Di pasar itu waktu disisir, dihaluskan itu susah banget, keras sekali. Oke ya, sampai seperti ini ya. Ya, sampai seperti ini. Cukup gini aja, nanti kita sangat mudah sekali ya. Saya mau cuci tangan dulu. Kalau ibu ternyata ini kurang hijau, boleh ditambahkan ini lagi ya. Tapi saya rasa cukup saya. Oke, saya cuci tangan dulu. Ya, sudah 10 menit. Ya, ini ya. Iya. Saya mau angkat ya. Ini sudah 10 menitan. Saya mau angkat. Saya taruh sini. Lalu saya turunkan ininya biar bisa kelihatan. Ya, kita kukus 10 menit seperti ini jadinya ya. Nanti awet nanti sampai sore sampai dari bulu kok muter-muter. Signal mungkin ya. Iya, signal Bu Nuke ya, mohon maaf Bu Nuke ya. Signalnya lagi kurang bagus. Oke, sudah nggak muter-muter ya. Sekarang kita buat ya. Saya biasanya ukurannya adalah sekitar 6 gram ya. Pertama saya timbang, yang selanjutnya nanti kita kira-kira aja. Sekitar 6-7 gram. Nanti baru kira-kira aja ya. Seperti ini. Nah, kita bulatkan ya. Sangat mudah sekali. Seperti ini. Kita masukkan gula merah yang sudah kita sisir halus ya. Ini. Oke. Pertama ya. Masih ada lubang-lubang ini. Bentar. Karena ini masih terlalu basah ya. Oh ya, bentar. Oke, kita masuk kembali ya. Untuk Pak Joko maupun Chef Kadafi yang lagi menonton, bisa ditonton dengan akun yang lain ya. Jangan pakai akun
karena Nugrajaya karena bisa tabrakan. Nah, jadi selalu putus-putus ya. Oke, saya mulai kembali ya. Jadi adonan kita pulung ya, seperti ini. Kita lebarkan, sedikit kita lebarkan, kita isi dengan gula merah, kita tutup ya, kita pulung lagi. Nah, setelah itu kita masukkan ya. Kalau sudah mengambang seperti ini, itu tandanya dia sudah matang ya. Itu dia tandanya sudah matang. Kita tiriskan seperti ini. Kita masukkan ke dalam kelapa parut ya. Nah, oke deh. Oke, simpel sekali cara bikinnya ya. Kita teruskan. Kita teruskan lagi. Kita isi ya, sangat simpel sekali. Misal adonannya ini chef kok masih terlalu keras, boleh tambahkan air ya. Kalau chef keenceran, maksudnya kebanyakan air, boleh tambahkan tepung ketannya ya, seperti itu ya. Sampai pokoknya bagaimana kita pulung seperti ini dia mudah. Itu berarti sudah pas. Nah, ini. Untuk isiannya gula merah itu chef, apa enggak harus dihaluskan dulu atau gimana memang iya, seperti itu? Jadi gula merah ini kita sisir halus ya, pakai pisau itu disisir halus, terus dicop supaya dia halus. Jangan sampai cuma dipotong kerikil atau potong dadu. Itu dia lancip-lancip. Kalau lancip-lancip waktu dimasukkan ke dalam adonan, dia nusuk. Iya, nusuk-nusuk ke adonan. Akhirnya adonannya bocor ya. Jadi harus disisir halus. Tadi saya nyisir halus agak kelamaan, tak apain lah. Tak parut pakai parutan keju. Nah, itu bisa. Nah, seperti ini ya. Kita masukkan. Oke, ya, ada yang sudah mengambang, kita ambil. Kita langsung masukkan ke dalam kelapanya. Oke, ini Bu ya, ini saya coba saya makan ya, enak banget. Makul Bu. Ini Bu Nuke lagi ini chef juga praktek langsung ke chef. Sambil bikin ini chef. Oh ya sip. Ya Bu Nuke ya, saya jelaskan lagi. Kalau dirasa adonannya masih keras, masih boleh tambahkan air. Terus kalau dirasa adonannya kok keenceran, boleh tambahkan tepung ketannya sampai ketemu adonan yang benar-benar dapat dipulung ya, seperti ini ya. Seperti ini dapat dipulung, nggak bocor. Ya, seperti ini. Kita masukkan ke air mendidih. Oke. Pokoknya yang sudah mengambang langsung ambil. Yang sudah mengambang langsung ambil. Guling-gulingkan di atas kelapa parut ya. Oke. Kelapa parut yang sudah kita kukus dulu 10 menit sebelumnya ya. Tujuannya supaya nggak cepet basi. Berarti kalau adonan udah mengambang itu saya isiannya udah cair ya. Kalau adonan udah mengambang berarti tepung ketannya sudah matang, isiannya pasti mencair, pasti meleleh karena kan kena panas ya. Yeah. Kalau belum mengambang berarti belum matang dia. Kita coba terus sampai dapat banyak ya. Simpel sekali cara bikin telepon ini. Terus pertanyaannya adalah apa yang membedakan pedagang telepon 1 sama pedagang telepon 2 sama pedagang telepon 3 sehingga punya cita rasa masing-masing? Ayo, kalau disetel boleh tahu. Yang membedakan adalah gula merahnya.
Kenapa chef kok mereka? Iya, kalau kita pakai gula merah, ada beberapa daerah ya yang gula merah dari pulau ini lebih bagus daripada gula merah dari sini. Kebetulan gula merah yang dari Surabaya ini sebenarnya nggak ada yang high class sekali, jadi standar aja ya. Menurut saya loh ya, kurang begitu mantep rasanya. Kemarin saya coba pakai gula merah yang dari NTT itu langsung lumer bu. Kita chop sebentar, kita itu langsung lumer. Tapi kalau gula merah yang dari Surabaya ini, kita potong kecil-kecil susah banget, keras banget. Dan ketika sudah jadi ini kelepon, ketika sudah jadi kelepon seperti ini, umur 2 jam atau umur 3 jam, gula merahnya sudah mengeras kembali, jadi nggak leleh. Ya, saran saya carilah gula merah yang bagus. Oke, ini saya teruskan ya, sambil barangkali ada yang tanya ya. Nah ini kayak gini, ini berarti adonannya atau tangan kita perlu kita basahin, kita kasih kepungutan lagi. Terus gula merahnya ini ada yang keras, jadi dia menusuk-nusuk. Oke, seperti ini ya. Kita tinggal oke, masukkan. Ukuran standar ya, ukuran paling baik adalah 7 sampai 8 gram. 10 gram kegedean. Bukan maksudnya apa-apa, biasanya kalau kegedean ukuran adonan, misalnya 10 gram, ibu ngisinya paling ngisi kaca gula merahnya sedikit sekali, sedikit akhirnya ketika dimakan. Jadi orang makan kayak makan kayak makan adonan karena isinya sedikit ya. Kecuali ibu bikin 10 gram atau gede tapi isinya juga banyak, itu dimakan tetap mantap. Kalau bisa yang bagus itu kuenya kecil isinya banyak ya, adonannya kecil isinya bisa banyak tapi waktu kita pulung dia nggak bocor. Nah itu kita makan mantap sekali gitu. Ya, ada pertanyaan chef dari Bu Nuke Rubianto. Iya Bu Nuke. Chef pernah lihat pembuatan klepon gempol kok cair pas dimasukkan? Pernah lihat pembuatan klepon gempol kok cair pas dimasukkan? Gitu, Chef. Maksudnya dari Bu Nuke, Chef. Cair pas dimasukkan ya. Apa maksudnya ya? Kira-kira cair. Oh, mungkin gula merahnya cair ya? Ya mungkin Chef. Iya, gula merah Chef maksudnya Chef. Iya. Gula merahnya cair. Langsung dimasukkan. Ya nggak apa-apa, sama aja, tapi kan jadi gini loh ya. Kita lihat di gempol yang sentralnya atau pusatnya orang jualan telepon, mereka itu sudah bikin sejak masih muda atau sudah bertahun-tahun yang lalu mereka sudah bikin telepon dengan keseharian mereka. Jadi entah pakai gula cair, entah pakai apapun, mereka sudah terbiasa ngisinya ya. Tapi kalau kayak saya yang nggak setiap hari bikin telepon, kayak Bu Nuke yang tidak setiap hari bikin telepon, itu akan butuh effort yang tinggi, butuh tenaga yang lebih untuk memasukkan gula cairnya ke dalam telepon ya. Jadi kalau kita masih belajar seperti ini, ya walaupun saya sering mengajar banyak kue, tapi kan saya tidak setiap hari bikin. Saya masih kalah dengan orang-orang yang setiap hari jualan telepon. Tangan saya masih kalah lincah ya. Jadi kalau masih baru belajar gitu,
Nah, kalau saya pakai gini aja enak masukannya ya. Maksudnya pakai gula merah yang sisiran gini daripada gula merah yang cair. Ada lagi nah, chef dari Ibu Widyo ini chef. Iya, siang Bu Ibu Widya. Pertanyaan gini chef, kalau warna-warni tetap direbusnya pakai pandan ya chef? Relatif ya, kalau ibu masih sukanya pandan, aroma pandan, monggo nggak apa-apa, airnya air pandan, hanya dikasih pewarna aja supaya apa, supaya cantik berwarna-warni. Kalau kita jualan nggak ada masalah. Tapi kalau ibu pingin, kalau merah saya rasanya stroberi, kalau ungu saya rasanya tales, ya pakai perisa Bu, pakai aromatik ya, pakai perisa pasta seperti ini. Tapi kalau ibu pinginnya hanya nggak apa-apa semua rasa pandan tapi warnanya macam-macam ya, itu pakai pandan aja nggak apa-apa. Kenapa hari ini saya pakai pandan? Karena ini pada umumnya seperti itu ya, telepon rasa pandan. Tapi nggak ada salahnya kita coba telepon stroberi ya, namanya sesuatu yang baru, nah, yang bikin minat orang untuk membeli ya. Sudah mulai banyak yang mengambang. Iya. Nah, pokoknya mengambang ini kita tiriskan, masukkan ke kelapa. Tiriskan. Ini gede-gede ini karena saya nggak ngukur ini. Coba saya buka Bu ya, biar ibu tahu ya, kita ambil kuning dulu. Saya buka dulu. Coba ya, kita buka ya, tengahnya ya. Yang ini ya, kita buka di sini. Nah, dia tampilannya seperti ini Bu, meleleh ya. Jadi seperti itu Bu, dalamnya nanti teleponnya Bu. Jadi ya, ibu boleh ikutin resep saya ataupun boleh kreasi sendiri. Intinya hanya tepung ketan yang kita kasih dengan air. Airnya nanti pokoknya kira-kira dia jadinya seperti inilah ya. Adonannya bisa seperti inilah. Kurang air tambahkan air, kebanyakan air tambahkan tepung ketannya. Pasti jadi, cuma gitu toh ibu ya. Kenapa nggak saya pakai gula? Karena manisnya saya dapat dari gula merah. Terus saya isi lagi. Saya masukkan, masukkan. Ada lagi pertanyaan dari Bu Widyo ini, itu tanpa garam ya Chef? Jadi gini, ibu boleh tambahkan garam. Kalau saya memang tanpa garam, karena saya sudah masukkan garam ke dalam ini. Kelapa. Jadi kelapa tadi sebelum saya kukus, saya tambahin garam di sini, saya aduk. Tapi kalau ibu mau nambahkan adonannya garam nggak apa-apa, sejumput itu aja ya, untuk menambah rasa ya. Yang penting tekniknya cuma seperti ini Bu, tambahkan garam boleh, tambahkan boleh ya. Yang penting teknik adonannya harus seperti yang saya bikin hari ini, pasti jadi. Nambah gula juga boleh. Nambah gulanya adalah ini karena tangan saya basah ya, jadi dia lengket ke tangan. Kalau tangan basah, saya tambahkan tepung ketannya dulu. Harus benar-benar kering ya Chef ya?
tangannya biar nggak basah. Iya, kalau tangannya basah, adonannya ikut basah, akhirnya dia sobek. Jadi cara mengeringkan dengan apa? Saya pakai dengan tepung ketan ya. Ini ya, masuk. Ini sudah ada yang mengambang. Masuk. Oke, jadi banyak sekali Bu. Ini sebenarnya demonya sudah selesai, cuma gini aja. Nah, sambil saya teruskan ini Bu bisa kita tanya jawab ya. Pokoknya satu kali lagi. Untuk aku bikin adonan ini, usahakan ngasih perisanya, ngasih perisa pandannya ataupun ngasih pewarna makanannya soft. Hijaunya itu hijau soft ya. Karena apa? Setelah kita setelah kita masak, itu warnanya naik dua tingkat lagi. Ya, ini jadi langsung hijau banget. Kalau ini hijau naik lagi ngejreng warnanya, ya. Oh iya, Chef. Jadi ini warnanya soft aja. Adonan soft. Setelah dimasak dia hijau banget. Tadi kira-kira berapa tetes, Chef, untuk adonan yang Sudah kira-kira aja, saya nggak tadi ya. Pokoknya kita lihat itu hijaunya hijau soft. Masuk ke kukusan langsung dia ngejreng ya. Kalau hijaunya di sini sudah ngejreng, masuk ke sini malah tambah ngejreng atau tambah gelap hijaunya ya. Iya. Oke. Oke, sambil 10 menit lagi kita akhiri demonya, tapi saya tetap masak. Ayo kita tanya-tanya lagi ayo. Mungkin karena kena gula merah itu. Jadi kena gula ini, Chef. Jadi warnanya biasanya tambah naik. gelap. Ya? Iya. Soalnya biasanya kalau kena panas itu biasanya pudar. Mungkin karena kena gula merahnya, dalamnya cair, dia lebih gelap Ya, akhirnya bisa warnanya. bisa jadi. Cuman itu bisa dijelaskan secara kimiawi ya. Kalau orang industri pangan ya, Iya, orang yang ini kuliahnya di industri pangan itu tahu kenapa Benar-benar bisa ya. seperti itu. Ini bagus, Chef. Hmm? Bagus sih. Hmm. Pas warnanya. Iya Pak. Ada pertanyaan lagi dari Bu ke Chef. Ayo silakan Bu. Chef, saya pernah tahu adonan klepon kasih kentang kukus. Adonan klepon dikasih kentang kukus. Itu jadinya kayak kue bubuk ya, kayak saya didemokan Chef Joko kemarin. Yang apa itu namanya? Kue mini apa Mas? Kue sing pakai Kondenser milk gitu, bukan sing terakhir Pak Joko demo itu. Ada santan tengahnya. Jadi Oh, putri mandi, ya, kayak putri mandi. Gimana ya? Kalau yang seperti itu nggak bisa dikukus Bu. Kalau dikasih apa namanya? Kalau dikasih kentang itu berarti harus dikukus, bukan dimasukkan ke dalam air. Kalau dimasukkan ke dalam air, saya nggak tahu nanti jadinya seperti apa ya. Saya rasa enggak lah. Saya rasa saya sudah browsing kemana-mana, ke internet, ke YouTube. Jarang ada yang bikin pakai tepung ketan, kecuali itu kueku atau kue top atau kue putih mandinya seperti Pak Joko kemarin. Ya. Kalau hanya klepon jarang lah Bu dikasih kentang itu. Oke, ini ada Bang Yudi. Salam kenal dari Madura, Chef. Ya, salam kenal Bang Yudi ya. Ini teman kita dari Madura itu ya. Telepon ini sangat simple banget cara bikinnya ya. Jadi ibu-ibu langsung aja bikin di rumah, beli kelapa, beli tepung ketan langsung jadi kok Bu ya.
Oke. Nah, setelah saya ini ngangkat ini, biasanya tangan saya basah, jadi harus pakai kepungutan lagi supaya nggak lengket-lengket. Belum. Ya Bu ya. Nah, coba disorotin Bu. Ibu, kalau cari gula merah, coba dulu beli sedikit dulu. Setelah dikukus, lalu digunting atau dipotong, dia tetap leleh seperti ini, berarti itu gula merahnya bagus. Tapi kalau dalam jangka waktu 5 atau 10 menit kita potong, sudah mengeras, saya rasa gula merahnya kurang bagus ya. Jadi kalau gini bagus ini Bu. Ini yang saya pakai ini gula NTT, gula merah dari NTT. Jadi dia sampai malam pun tetap leleh seperti ini. Jadi kalau dimakan bisa muncul-muncul gitu. Belinya di mana, Chef? Yang beli owner saya nggak tahu beli di mana itu. Kira-kira enggak ada ya, Chef, di daerah Surabaya? Enggak harus gula itu, cuman cara ngetesnya yang bagus yang mana itu tadi. Setelah 10-15 menit ibu potong. Kalau masih leleh berarti itu masih bagus lah. Gula merah oke lah. Tapi kalau sudah membeku lagi ya kurang bagus lah ya kalau gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah 10 menit. Kalau nggak ada yang saya tanyakan, demonya saya tutup. Bu Nuka, ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Oke, untuk demo telepon saya akhiri. Cukup simpel cara bikinnya, hanya seperti ini saja ya. Kurang lebih ibu lihat beli telepon dimanapun kurang lebih bahannya ya ini. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanya isinya aja ya. Oh yang sana lebih enak, oh yang sana kurang enak, itu mungkin dari isinya saja ya, dari kualitas gula merahnya. Tapi untuk bahan dasarnya adonannya ya standar aja, tepung ketan, air, seperti ini ya. Oke, ada ya. Oke, saya tutup Ibu ya. Nah, semoga yang bisa saya berikan hari ini bermanfaat untuk ibu-ibu ya. Kita ketemu lagi dengan Chef Joko pada hari Selasa. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa.